Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Valentino Verosia, Wigana Santi Anissa, Yudi Doli, dan Yuliati Taung akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Laporan HCCP Lumpia Goreng. Kata pengantar, ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kelompok kami dapat menyelesaikan tugas yang berjudul HCCP pada lumpia goreng ini tepat waktu dengan sebaik-baiknya. Dokumen HCCP ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hygiene Sanitation. Tentunya dokumen HCCP ini yang kami buat masih terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Maka dari itu kami dengan senang hati menerima kritik dan saran agar kami mampu lebih baik lagi. Semoga dokumen HCCP ini dapat bermanfaat bagi para pendengar, pembaca, maupun kami sebagai penulis. Tujuan laporan dibuat. Tujuan umum, mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan pengawasan mutu makanan sesuai tahapan proses penyelenggaraan makanan lumpia goreng. Tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui diagram alir proses produksi makanan pada lumpia goreng. Yang kedua, pengawasan mutu bahan baku lumpia goreng. Yang ketiga, mutu tahap pengelolaan lumpia goreng. Dan yang terakhir untuk mengetahui mutu tahapan pendistribusian lumpia goreng. Penjelasan HCCP lumpia goreng. HCCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau perhatian bahwa hazard atau bahaya akan timbul pada berbagai titik atau tahapan produksi. Tetapi pengendaliannya dapat dilakukan untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Kunci utama HCCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Salah satu jajanan khas Semarang yaitu lumpia goreng. Pada jajanan lumpia goreng perlu dilakukan tindakan HCCP, mengingat bahan baku dari isi lumpia ini berupa daging ayam yang rentan terhadap bahaya biologi, fisika, dan kimia. Selain bahaya yang berasal dari bahan baku, bahayanya juga dapat timbul pada saat penerimaan maupun persiapan bahan baku. Bahaya tersebut timbul bila kualitas bahan tidak sesuai standar, ada kontaminasi dengan bahan makanan yang lain, dan kebersihan alat pada waktu digunakan. Oleh karena itu, kami mencoba menerapkan HCCP pada pengamatan penelitian tentang pengawasan mutu jajanan lumpia goreng. Deskripsi produk. Lumpia terdiri dari lembaran tipis tepung gandum yang dijadikan sebagai pembungkus. Isian yang umumnya adalah rebung, telur, sayuran segar, daging, makanan laut. Di Indonesia, lumpia ini dikenal sebagai jajanan khas Semarang dengan tata cara pembuatan dan bahan-bahan yang telah disesuaikan dengan tradisi setempat. Pengelolaan lumpia dengan cara menggoreng. Bahan yang kita perlukan untuk membuat lumpia: ayam, kentang, wortel, telur, merica, garam, daun bawang, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, dan air. Untuk membuat lumpia, terutama wortel dan kentang, kita kupas dan kita cuci hingga bersih, kemudian kita potong kecil seperti dadu. Daging ayam kita bersihkan dan kita cuci hingga bersih, lalu dicincang hingga kecil-kecil. Bawang merah dan bawang putih kita kupas kulitnya dan kita cuci, kemudian kita haluskan dengan cara di blender. Daun bawang kita bersihkan, kemudian kita potong halus atau diiris. Bahan tambahan seperti bawang merah dan bawang putih yang telah di blender kita tumis terlebih dahulu hingga harum. Kemudian kita masukkan wortel dan daging ayam yang telah kita kupas hingga kecil-kecil seperti dadu dan dimasukkan serta ditambah merica dan garam.
Aduk hingga tercampur rata semua, lalu tuangkan air. Masak kembali hingga matang dan air meresap. Masak hingga 15 menit lagi, hingga semua bumbu meresap. Setelah itu, bahan yang telah dimasak diangkat dan dipindahkan ke wadah. Kita ambil 1 lembar kulit lumpia, kita beri isian yang telah kita pindahkan ke wadah sebanyak 1,5 sendok makan. Kemudian kita lumuri putih telur di sekeliling batas kulit lumpia, dan kita lipat, kita gulung dan kita rekatkan. Kemudian kita goreng lumpia dalam minyak panas dengan suhu 180 derajat Celcius selama 2 menit hingga berwarna keemasan. Setelah itu kita tiriskan, dan lumpia goreng yang telah ditiriskan kemudian kita kemas menggunakan mika dan disimpan di suhu ruang 27 Celcius. Dan lumpia pun siap untuk didistribusikan. Untuk identifikasi HACCP bahan baku, untuk yang A, penerimaan bahan baku. Untuk yang pertama, daging ayam. Itu jenis bahayanya kontaminasi bakteri pada saat produksi. Penyebabnya mikroba. Tindakan pencegahan, memilih ayam dengan kualitas terbaik. Terus yang untuk yang F itu pengawetan ayam dengan bahan kimia. Bahan kimia berbahaya maksudnya. Bahan kimia untuk penyebabnya itu bahan kimia. Tindakan pencegahannya melakukan pengujian kimia. Terus untuk jenis yang F itu, jenis bahayanya itu terjadi saat pendistribusian ayam. Penyebab bahaya itu pendistribusian ayam pada saat pembelian gitu. Untuk tindakan pencegahannya itu pada saat pendistribusian dilakukan pemeriksaan ayam kembali. Dan selanjutnya yang kedua itu kulit lumpia. Kulit lumpia itu untuk jenis bahayanya kontaminasi pada saat penyimpanan. Penyebab bahayanya itu bakteri dan jamur jika penyimpanannya itu secara tidak aman lah untuk dikonsumsi gitu. Terus tindakan pencegahannya itu digunakan wadah penyimpanan kulit lumpia yang tertutup seperti di kulkas atau di kulkas, tepatnya di freezer. Terus ada lagi jenis bahayanya, ada 2 lagi, kontaminasi saat produksi. Terus pada saat pendistribusian juga itu jenis sangat berbahaya juga. Penyebab bahayanya itu zat berbahaya. Terus kalau untuk pendistribusian itu bahayanya itu pasir, kerikil dan rambut dari pedagang itulah. Untuk tindakan pencegahannya yang penyebabnya zat berbahaya itu melakukan pengujian kimia. Untuk yang pasir, kerikil dan rambut itu lakukan pemeriksaan dan pisahkan dari benda asing. Nah, untuk yang ketiga itu bahan wortel. Jenis bahayanya itu kontaminasi pada saat penyimpanan. Terus penyebab bahayanya itu jamur, karena wortel itu ada bahan airnya jadi gampang lembab begitu. Untuk tindakan pencegahannya, simpan pada suhu yang sesuai dengan bahan kimia. Untuk yang kedua lagi, yang jenis bahayanya itu berasal dari wadah yang digunakan pada saat penyimpanan bahan. Nah, ini kembali lagi pada saat yang dijamur itu penyebab bahayanya itu kotoran, memar dan bekas gigitan hama. Itu kalau disimpan di tempat yang kurang bersih lah, kurang layak begitu. Untuk tindakan pencegahannya itu melakukan spesifikasi bahan makanan, disimpan di wadah bersih dan diperiksa kembali sebelum digunakan. Nah, ini ada lagi yang terakhir itu bahan kentang. Jenis bahayanya itu kontaminasi pada saat penyimpanan di suhu yang tidak sesuai dan terlalu lama. Itu
bisa mengakibatkan jamur dan mikroba. Terus tindakan pencegahan itu bagaimana? Itu tindakannya simpan pada suhu yang ditentukan dan digunakan secepatnya seperti wortel tadi. Terus ada lagi jenis bahayanya itu pada saat pendistribusian, kayak penjualan gitu. Penyebabnya itu memar dan kulitnya itu gampang rusak karena banyak disentuh oleh orang-orang. Terus tindakan penjagaannya itu spesifikasi pada bahan yang berkualitas baik, jadi kayak dipilah-pilah begitu. Terus ada lagi jenis bahayanya zat yang beracun. Ini dikarenakan terdapat solanin yang berlebihan, kayak pestisida dan lain-lain. Terus tindakan pencegahan itu bagaimana? Seperti menghindari kentang yang berwarna hijau dan lakukan penyimpanan kentang di suhu lembab untuk menurunkan kadar solanin. Nah, ini untuk yang B itu penerimaan bahan tambahan. Seperti yang pertama itu kayak bahan tambahan ya untuk bahan dapur gitulah, kayak telur. Ini jenis bahayanya itu cemaran dari salmonella yang berasal dari kotoran hewan ayam yang di dalam kandang itu karena mungkin telurnya belum dibersihkan oleh pemilik kandang untuk dijual lagi. Penyebabnya itu busuk. Terus tindakannya itu disimpan suhu minus 5 derajat celcius agar kotorannya itu beku atau mati. Terus jenis bahayanya lagi tuh saat pendistribusian atau saat penjualan kotoran penyebab bahayanya itu kotoran ayam, ada kotoran ayamnya, terus retak dan bintik merah pada cangkangnya itu. Terus tindakannya bagaimana? Adanya spesifikasi bahan makanan berkualitas. Terus yang kedua itu ada bawang putih. Terus jenis bahayanya itu ada dua. Yang pertama itu mudah busuk. Itu dikarenakan ada ulatnya itu pestisida, terus pembusukan secara alami gitu, atau tidak pernah dirawat lagi tumbuhannya. Terus ada lagi yang bahayanya itu perubahan warna, itu disebabkan penyebabnya itu berwarna hitam, kayak ada tanda-tanda begitulah. Dan tindakan penjagaannya itu hilangkan bagian yang rusak pertama, terus yang kedua menghilangkan bagian yang busuk, yang ketiga itu simpan pada tempat yang kering, yang keempat dicuci ada air mengalir. Nah, berikut ada juga bawang merah ini jenis bahayanya itu mudah busuk, terus seperti bawang putih tadi, dan penyebab bahaya dan tindakan penjagaannya itu sama aja. Yang keempat ada merica, penyimpanan terlalu lama, penyimpanan terlalu lama itu jadi kayak kecampur debu gitu, jadi mericanya susah dipakai lagi. Itu penyebab bahayanya itu jamur. Yang ketiga ini ada tindakan penjagaannya. Pertama itu simpan di tempat kering, kedua cuci dengan air bersih atau mengalir sebelum digunakan. Terus yang kelima ini ada garam. Itu jenis bahayanya itu kontaminasi saat pendistribusian, mencair dan penyebabnya itu mencair, dan garam sudah dikadaluarsa. Terus pencegahannya itu pemulihan garam beriodium dalam wadah tertutup, tempat yang kering dan bersih dan tidak terkena sinar matahari langsung. Terus ada lagi penyimpanan terlalu lama, itu bisa mengakibatkan basi atau bau yang tidak sedap dari tempat tersebut. Terus tindakannya itu menyimpan di tempat yang kering gitu. Terus ada daun bawang. Nih, daun bawang ini ya seperti tadi ya, seperti bawang tadi, pencegahannya penyebabnya itu sama aja itu. Terus yang ketujuh ini ada ini jenis bahayanya itu penyimpanan terlalu lama.
dia tuh nanti kalau terlalu lama itu bisa mengakibatkan warna minyak nggak kuning bening lagi, kemasannya gampang rusak gitu. Tindak pencegahannya itu melakukan spesifikasi pada makanan atau pemilihan produk dengan kemasan utuh atau yang kemasan ya seperti ada petunjuknya begitulah. Yang kedua ada jenis kontaminasi pada saat penyimpanan. Ini ada penyebab bahayanya itu air dan cemaran limbah gitu. Cara mencegahnya itu simpan dan tempat tertutup dan tidak terkena sinar matahari. Jadi tidak boleh tidak terkena langsung oleh sinar matahari. Yang terakhir ini ada air. Air ini jenis bahayanya itu bakteri E. coli, dikarenakan kan kita kalau ingin membuang air besar gitu, airnya itu terkadang tercampur oleh kotoran kita sehingga bakteri E. coli masuk ke air. Itu bahayanya itu sakit perut dan diare secara terus menerus gitu kalau kita tidak bisa mengolah air dengan baik. Terus tindakan pencegahannya itu menggunakan air yang bersih, yaitu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Selanjutnya yaitu identifikasi HCCP terhadap proses pengerjaan. Proses yang pertama yaitu proses persiapan. Bahayanya itu bahaya biologi, jenis bahaya, kontaminasi pada saat pembelian, pencucian udara, dan pada alat saat persiapan. Terus penyebab bahayanya yaitu terdapat bakteri E. coli dan jamur. Terus tindakan pencegahannya yaitu gunakan bahan makanan yang berkualitas baik, menggunakan air bersih dan mengalir, menggunakan penutup kepala, masker, sarung tangan, dan celemek. Probabilitasnya yaitu M, keparahannya yaitu H, signifikansinya S. Proses yang kedua yaitu proses penumisan. Bahayanya itu bahaya kimia. Jenis bahayanya yaitu kontaminasi pada saat proses produksi dan pada alat yang belum hygiene. Terus penyebabnya yaitu logam berat dan zat kimia. Tindakan pencegahannya yaitu melakukan uji laboratorium serta adanya larangan untuk tidak menggunakan zat yang bukan khusus untuk bahan tambahan pangan. Terus probabilitasnya yaitu M, keparahannya yaitu H, signifikannya S. Proses yang ketiga yaitu penggorengan. Bahayanya yaitu bahaya biologi, jenis bahaya yaitu pada saat proses penggorengan suhu dan waktunya tidak tepat. Terus penyebab bahayanya yaitu mikroba. Tindakan pencegahannya yaitu pemasakan harus benar-benar matang dan suhunya harus tepat. Terus probabilitasnya yaitu L, keparahannya yaitu M, dan signifikannya tidak signifikan. Proses yang terakhir yaitu proses distribusi. Bahayanya yaitu terdapat dua, yaitu bahaya biologi dan bahaya fisik. Jenis bahayanya yaitu terdapat banyak bakteri pada saat pendistribusian makanan dan pada saat pengemasan makanan. Penyebab bahayanya yaitu bakteri, kotoran, debu, dan serangga. Terus tindakan pencegahannya yaitu hygiene dan sanitasi alat, ruangan, dan pendistribusian dengan wadah yang tertutup, serta pada saat pengemasan makanan menggunakan wadah yang tertutup juga. Terus probabilitasnya yaitu M, keparahannya yaitu H, dan signifikansinya S. Terus yang kedua, probabilitasnya yaitu L, keparahannya yaitu M, dan signifikansinya yaitu tidak signifikan. Selanjutnya, titik kendali kritis pada lumpia goreng. Yang pertama, tahapan proses yang pertama yaitu penumisan.
Batas kritisnya yaitu menggunakan masker dan penutup rambut, serta selalu diperiksa selama penumisan. Tahapan proses yang kedua yaitu penggorengan. Batas kritisnya yaitu menggunakan masker dan penutup rambut, serta selalu digoreng oleh pihak pemproduksi dengan suhu yang sesuai. Tahapan proses yang ketiga yaitu distribusi. Batas kritisnya yaitu saat pendistribusian dan pengemasan makanan disiapkan dengan baik dan benar supaya tidak ada kotoran dan rambut yang menempel. Terakhir, kesimpulan dari laporan HCCP dari kelompok kami yaitu pada proses penerapan pembuatan lumpia goreng terdapat beberapa bahaya yang mungkin terjadi pada saat produksinya. Dari hasil analisa bahaya berdasarkan pengamatan, tahapan-tahapan yang termasuk CPP dalam pembuatan lumpia goreng adalah pada proses penumisan dan penggorengan karena kontaminasi pada saat produksi dan pada alat yang belum hygiene, serta pada saat proses penggorengan suhu dan waktunya tidak sesuai, dan hal ini bisa dicegah dengan melakukan uji laboratorium serta adanya larangan untuk tidak menggunakan zat yang bukan khusus untuk bahan tambahan pangan, serta saat pemasakannya harus benar-benar matang dan mencapai suhu yang tepat. Sarannya yaitu yang pertama, harus memperhatikan hygiene dan sanitasi pada tiap proses produksi, mulai penerimaan hingga distribusi dan makanan dikonsumsi. Misalnya dengan selalu menggunakan sarung tangan pada saat pengemasan makanan. Saran yang kedua yaitu perlu memperhatikan waktu dan suhu yang sesuai dengan proses pemasakan untuk membantu mematikan bakteri yang mungkin